Shalom, kekasih Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan mau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh selalu memberikan kami kekuatan serta penghiburan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kekasih Tuhan, kita sudah ada di Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang menang terhadap musuh. Tahukah saudara bahwa hampir sepertiga dari dalam kitab Mazmur itu berisi tentang ratapan kepada Allah. Nah saudara, Mazmur pasal 3 ini juga berbicara tentang ratapan kepada Allah, di mana Daud sungguh ada dalam keadaan yang sangat berduka dalam pelariannya, saudara. Karena Absalom anaknya bukan saja ingin merenggut tahtanya, namun dia juga ingin merenggut ayahnya sendiri. Nah saudara, dari Mazmur 3 ini kita akan belajar beberapa hal kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai musuh. Ayat yang kedua berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah saudara harus mengetahui bahwa musuh kita itu adalah iblis dan kaki tangannya, saudara. Kita mempunyai musuh yang sangat banyak, ya, yang setiap waktu dia ingin merenggut semua kebahagiaan, semua berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan, saudara. Nah kalau kita baca di kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga ini, maka kita akan melihat bahwa Absalom dan semua pengikutnya itu merupakan kaki tangan iblis, saudara, yang dia berupaya untuk merenggut kebahagiaan ayahnya sendiri. Karena itu sebagai orang percaya kita perlu untuk berjaga-jaga. Kita perlu untuk waspada akan hidup ini terhadap tipu daya iblis, saudara. Ya, karena kita sebagai orang-orang percaya, iblis selalu berjalan di sekeliling kita. Dia mencari celah yang tepat bagi kita agar supaya bisa mengiring kita untuk kita jatuh di dalam dosa, saudara. Yang kedua, kalau kita mau menjadi orang yang menang terhadap musuh, maka kita harus jadikan Tuhan sebagai perisai kita. Ayat yang keempat berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah saudara, karena kita mempunyai musuh, maka kita harus menjadi orang yang berjaga-jaga. Kita harus menjaga diri kita. Namun kebenarannya adalah bahwa kita juga manusia yang terbatas. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan, saudara. Karena itu kita perlu datang setiap saat kepada Tuhan, meminta bimbingannya, meminta pertolongannya, menjadikan Dia sebagai perisai yang melindungi kehidupan kita, agar supaya kita bisa dijaga oleh upaya jahat iblis untuk mau merenggut semua kebahagiaan kita, saudara. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, mari kita jadikan Dia sebagai perisai di dalam kehidupan kita, agar kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, saudaraku, yang ketiga, kalau kita mau menang terhadap musuh, maka kita harus percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan pertolongan bagi kita. Ayat yang kelima berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud berseru di tengah-tengah penderitaan dia, di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan. Tetapi ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Tuhan memberi kekuatan kepada Daud, saudara. Itu terbukti ada di ayat yang ke-6. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, Daud menerima pertolongan daripada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan. Tetapi Daud bisa membaringkan dirinya lalu tidur, saudara. Itu berarti ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab seruannya. Tuhan memberikan dia ketenangan. Tuhan memberikan dia sukacita, sehingga dia bisa tetap tenang di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, saudara. Berarti ketika kita ada di dalam persoalan, ketika kita jadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita, maka kita pasti akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Yang pertama Dia berikan kepada kita adalah ketenangan, saudara. Dari ketenangan itulah maka kita bisa mengucap syukur. Dari ketenangan itulah maka kita akan hidup dalam pengharapan. Kita hidup di dalam iman, karena kita percaya Dia yang akan bertindak untuk menolong kehidupan kita, saudara. Sudah ada 3 hal yang boleh kita pelajari dari Mazmur pasal yang ketiga tadi. Yang pertama, saudara, untuk supaya kita menang terhadap musuh, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita mempunyai musuh. Yang kedua, kita harus jadikan Tuhan sebagai perisai yang melindungi kita. Dan yang ketiga, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Sebelum kami beraktivitas, hamba berdoa biar Tuhan memberkati semua kami yang mendengar. Semua yang kami kerjakan sudah dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam perlindungan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.